sampai di sini usulan disetujui di OPD. Pada saat ini kita telah melakukan musrenbang kecamatan pada tanggal 9 Februari, dibuka secara Zoom meeting oleh Bapak Wali Kota. Selanjutnya pada musrenbang kecamatan sudah disepakati usulan yang akan diteruskan ke SKPD tujuan. Jadi dari sejumlah 2 kali RW usulan yang sudah diterima di akun kecamatan, pada musrenbang kecamatan sudah disepakati dua usulan kali jumlah kelurahan yang ada. Dan itu pada saat ini sudah sampai ke akun verifikasi dari OPD masing-masing OPD tujuannya. Tanya si Ferry mana ya? Oke, mungkin kita lanjut saja Bapak Ibu. Sesuai dengan arahan dari Kemendagri bahwa untuk melakukan verifikasi oleh SKPD tujuan itu yang dapat melakukannya adalah akun dari selevel setingkat sub bidang atau kasubid atau eselon 4 di bawahnya. Jadi Bapak Ibu, untuk melakukan verifikasi itu dapat dilakukan pada akun setingkat kepala subbidang dengan cara masuk dalam akun SIPD. Mungkin kami coba berikan ilustrasinya bagaimana kita mulai melakukan verifikasi terhadap usulan musrenbang. Mungkin sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan tata cara penginputan ini. Kami silakan. Kurang beda ya. Gitu. Backgroundnya apa sih? Ini di padamnya. Iya. Oke Bapak Ibu, di sini di layar coba saya di layar ini adalah tampilan dari SIPD Kemendagri. Halo? Sebentar. Halo? 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 Jadi terdengar suara deh.
Baik Bapak Ibu, untuk tahapan verifikasi pertama kita buka aplikasi ke SIPD dengan alamat padang.sipd.kemendagri.go.id. Di sini tampil 3 menu, yaitu pertama sistem informasi pembangunan daerah, di sebelah kiri, di tengah adalah sistem informasi keuangan daerah, dan di sebelah kanan adalah sistem informasi pemerintah daerah lainnya. Kita masuk ke sistem informasi pembangunan daerah, di sebelah kiri kita klik, masukkan username dan password Ibu, Bapak Ibu masing-masing, sesuai dengan nama NIP-nya. Untuk password kita masukkan nama NIP. Untuk passwordnya defaultnya adalah Padang. Ini kan terang lagi, terang lagi. Selanjutnya tampil di jendela browser Bapak Ibu tahun penganggaran perencanaannya itu pertama 2020, 2021 dan 2022. Jadi ada 3 tahun perencanaan. Pilih tahun 2022, klik tahun 2022. Muncul tampilan akun dari Bapak Ibu. Di sini di sebelah kanan atas ada lambang Pemko, ada tulisan Kota Padang dan nama Bapak Ibu. Di sebelah kiri ada lambang Kemendagri dan tulisan SIPD. Menunya ada pada 3 garis datar di sebelah tulisan perencanaan strip 2022. Diklik menu tersebut dan kita masuk ke langsung menu verifikasi usulan. Di sini ada 2 macam verifikasi usulan. Pertama usulan masyarakat, yang kedua reses garing pokir. Kita masuk ke menu verifikasi usulan masyarakat. Oke, jadi saya masuk sebagai akun saya sendiri. Ternyata di Bapeda tidak ada usulan yang berasal dari Musrenbang. Saya coba, mungkin saya keluar dulu. Mungkin saya mohon menggunakan sementara akun dari Bapak Ibu yang telah menerima usulan Musrenbang yang diteruskan ke forum SKPD. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan siapa yang bisa diminta akunnya sementara. Please bang. Apes, oke. Terpes. Di PUPR ya, Pes ya? RKPP bang. PP. Muncul Pes, nampak itunya filenya. Oke. Oke, untuk usernya sudah betul tuh, Pes? Salah ya? Salah. Ini tapi salah di CPD ini bang. 2016 bang. 2015 tuh jadi 2016. Berarti beda itunya ya? Beda tahun penerimaan.
Yang berarti 2016. 15. Oh, yang betul 15, tapi yang di SPD tercatat 16. Iya, Bang. Oke. Oke. Mungkin agak berulang maksudnya. Termasuk ke tahun 2022, langsung kita ke menu verifikasi usulan, ke usulan masyarakat. Di akun Afis sudah tampil usulan dari masyarakat yang sudah diteruskan ke forum SKPD. Jadi di sini tampilannya adalah tampilan verifikasi SKPD. Jadi di akun SKPD ada dua menu utama untuk verifikasi usulan permasalahan. Pertama itu verifikasi SKPD, dan yang kedua itu monitor. Ada dua menu, jadi verifikasi SKPD dan monitor. Verifikasi SKPD adalah tempat kita untuk melakukan verifikasi dan validasi dan untuk melanjutkan proses verifikasi untuk diteruskan ke tingkat selanjutnya, yaitu setelah dari SKPD nantinya akan diteruskan jika disetujui untuk diteruskan ke TAPD. Jadi di sini kita scroll di luar sampai ke halaman di bawahnya terakhir sebelah pojok sebelah kiri itu menunjukkan berapa jumlah usulan yang masuk dari kelurahan, masuk dari kecamatan, maaf. Jadi di sini ada 149 usulan yang masuk ke akunnya Pak Hafiz Maulana. Nah, di sini pada setiap baris ini adalah masing-masing usulan yang sudah diteruskan oleh operator kecamatan. Kita scroll ke sebelah kanan. Oke, di sini sudah ada catatan pertama dari rekomendasi Mitra Bapeda, sudah ada catatannya, rekomendasinya, koefisiennya. Kita contohkan untuk usulan yang di atas yang kami tampilkan di sini, yaitu dari Kelurahan Air Tawar Timur. Ini sudah dari kecamatan sudah Oke, di sini pertama di Bapeda sudah diberikan rekomendasi bahwa sesuai dengan misi kedua, dengan koefisiennya yang direkomendasikan 300 meter dengan anggaran 360 juta. Nah, setelah itu kita lihat berikutnya riwayat usulan ini di kecamatan. Pada rekomendasi kecamatan sudah diteruskan pelaksanaan sesuai dengan standar biaya dan dengan koefisiennya disesuaikan oleh operator kecamatan menjadi 1.580 meter dengan anggaran 280 juta rupiah. Nah, disinilah selanjutnya di SKPD bisa ada dua menu yang bisa kita lihat di sini, yaitu pertama menu lihat gambar loop dan yang kedua itu menu edit, yaitu gambar pena. Kita coba lihat menu lihat usulan. Di sini ada muncul jendela detail usulan. Nah, ini adalah detail usulan yang sudah diajukan oleh akun kelurahan. Di sini ada data-data seperti pengajuan kepada sesuai dengan yang dientrikan oleh akun-akun kelurahan, yaitu pengajuan kepada kabupaten kota, permasalahan, urusan, dan usulan yang dipilih oleh kelurahan. Kemudian juga di sini juga ada entrian alamat kabupaten kota, dan di sini juga masih ada proposal yang menjadi bagian dari kelengkapan usulan ini. Jadi ini adalah usulan awal yang disampaikan oleh kelurahan. Jadi perkiraan anggarannya dari 390 juta awalnya. Balik ke jendela tadi, kita tutup detail usulan, kita coba beralih ke menu form rekomendasi usulan. Di sini jendela ini adalah khusus form untuk melakukan rekomendasi
Bapak Ibu dapat memberikan rekomendasi terkait dengan usulan ini dengan mengisikan rekomendasi terhadap usulan ini pada kolom uraian rekomendasi. Kemudian mencantumkan volume jika ada memang ada perubahan atau misalnya penyempurnaan dari rekomendasi-rekomendasi sebelumnya. Kemudian juga mencantumkan satuan yang sudah terisi, satuan sudah terisi, jadi tidak perlu diisi lagi, jadi cuma diisi volume serta rekomendasi anggaran. Kemudian simpan. Nah, ketika semua datanya sudah cocok sesuai dengan mungkin verifikasi sudah juga dilakukan di lapangan, bisa Bapak Ibu simpan di sistem. Di sini saya belum coba simpan. Saya cuma menerangkan saja setelah disimpan, ini form rekomendasi usulannya ditutup, di close. Kemudian untuk melakukan pemprosesan usulan ini ke tahapan selanjutnya, Bapak Ibu klik di sebelah kiri. Di sini ada tombol di sebelah kiri, dipilih di sini. Setelah dipilih, Bapak Ibu ambil menu di atasnya, yaitu pertama ada proses dan ada tolak usulan. Jadi kalau untuk melakukan penyetujuan terhadap usulan ini, kita lakukan klik proses. Nah, di sini akan ada muncul apakah usulan sudah selesai diverifikasi. Kalau kita ingin melanjutkan, kita klik ya, lanjutkan, atau kalau memang masih ada yang mau ditambahkan rekomendasinya, kita klik tidak. Oke lagi. Jadi berbeda dengan menu di Bapeda maupun menu di kecamatan. Menu di akun SKPD cuma ada 2 tindakannya, yaitu pertama proses dan tolak usulan. Di verifikator Bapeda maupun di verifikator kecamatan ada 3 menu yang tersedia. Pertama proses, yang kedua tolak usulan, yang ketiga kembalikan. Jadi di akun SKPD Bapak Ibu tidak bisa mengembalikan lagi usulan. Pilihannya adalah menolak atau memproses untuk diteruskan ke verifikator TAPD. Untuk melihat hasil verifikasi dan validasi dari semua usulan, Bapak Ibu bisa melihat pindah ke menu monitor. Nah, di menu monitor ini dapat dilihat semua usulan. Jadi untuk melihat semua usulan, kita pilih semua show all usulan. Nah, di jendela di bawahnya kita scroll, itu totalnya ada 1.664 usulan yang masih diproses. Nah, keterangan dari masing-masing usulan ini dapat kita lihat di paling sebelah kiri, yaitu status masing-masing usulan. Jadi ada status usulan yang masih diteruskan ke musyawarah kecamatan, artinya tidak diteruskan oleh kecamatan ke SKPD. Juga ada statusnya yang diteruskan ke forum SKPD. Mungkin ini masih diteruskan ke forum SKPD. Jadi ada dua status dari usulan yang ada di e-planning saat ini, yaitu pertama yang sudah diteruskan oleh kecamatan ke SKPD dan yang masih tinggal di akun kecamatan dan tidak diteruskan lagi. Untuk melihat secara manual dapat Bapak Ibu print. Kita tunggu proses yang di tengah ini selesai. Jadi ada processing di tengah halaman web Bapak Ibu. Kita tunggu sampai selesai. Setelah itu baru kita bisa melakukan cetak, itu print atau di Excel. Kita download Excel-nya. Oke, sudah selesai prosesnya. Kita bisa langsung kita klik tombol Excel. Nah, kita bisa simpan di komputer. Oke. Usulan semua data musrembang dapat kita lihat di sini di dalam Excel ini. Di sini ada kolom tanggal usul, berarti tanggal usulan itu tanggal ketika akun kelurahan melakukan entrian data dan melakukan pengajuan ke aplikasi. Kemudian pengusul adalah nama dari masing-masing kelurahan yang mengentrikan data tersebut. Profilnya adalah lurah,
Kemudian urusan, usulan, permasalahan ini adalah bagian dari kamus usulan. Jadi urusan itu melekat di usulan yang dipilih oleh masyarakat. Permasalahan adalah entrian secara manual oleh masyarakat ketika melakukan entry usulan, juga alamat entry manual. OPD tujuan adalah otomatis dipilih ketika kelurahan memilih usulan. Kemudian di sini ada rekomendasi dari Bapeda. Jadi di sini rekaman datanya tersimpan semuanya, Bapak Ibu, mulai dari Bapeda melakukan rekomendasi, kemudian juga rekomendasi dari kecamatan dapat bisa kita lihat monitor di sini. Kemudian rekomendasi SKPD yang sudah yang dalam tahapan sekarang ini. Artinya di sini belum ada rekomendasi dari SKPD, artinya masih kosong. Kemudian ada rekomendasi TAPD yang artinya ini final dari tahapan verifikasi usulan pada proses musrenbang di tahun 2022. Kemudian status ke forum status adalah menyatakan posisi usulan tersebut pada saat data monitor ini dicetak. Artinya untuk usulan pertama sudah diteruskan ke forum SKPD. Demikian Bapak Ibu penjelasan kami terhadap tata cara verifikasi dan validasi secara aplikasi di scpd kemendagri.go.id. Tentunya jadwal untuk verifikasi ini secara sistem karena sudah melewati tahapan entry, jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi untuk tahapan selanjutnya setelah musrenbang kecamatan akan dilanjutkan dengan forum perangkat daerah dan forum lintas perangkat daerah yang akan kita jadwalkan pada minggu depan, yaitu tanggal 8, 9, 10 Maret 2021. Diharapkan Bapak Ibu semua usulan yang sudah ada di akun masing-masing Bapak Ibu sebagai verifikator sudah dapat diverifikasi dan diberikan rekomendasi untuk dilanjutkan ataupun untuk ditolak ke tahapan berikutnya. Mungkin saja itu dari kami terkait penjelasan ringkas terhadap tata cara verifikasi usulan musrenbang yang sudah sampai pada tahapan forum SKPD. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan kami coba buka kepada Bapak Ibu yang jika ada terkait dengan tata cara pengusulan proses verifikasi validasi musrenbang ini. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Hafiz. Makasih Bang. Izin dari Ya. perumahan Bang. Ya. Terkait tadi kan di SKPD cuma ada persetujuan dan penolakan Bang. Iya. Kami mau nanya kan di tadi di tabel yang di sistem itu ada rekom Bapeda, kecamatan dan usulan. Ya. Nah, panjang yang kita pedomani yang dari rekom Bapeda atau dari kecamatan? Soalnya mungkin kalau kita kalau tadi kan validasi mungkin harus kita tinjau dulu. Biasanya kan secara Bapeda mungkin mereka mencantumkan datanya sekian. Kalau secaranya Perki mungkin ada ininya lagi. Mungkin kita bisa lihat di proposal awalnya kan itu yang sesuai seperti contoh tadi kan itu sesuai dengan yang disampaikan oleh musrenbang oleh akun kelurahan datanya. Kalau misalnya ada perbedaan mungkin bisa jadi perbedaan tergantung dengan penilaian dan asesmen dari SKPD terhadap usulan tersebut. Mungkin itu, Fes. Oke Bang, berarti kami cek proposal kembali sama koordinasi lurah lagi ya. Ya bisa dicek ke lurahnya, ke pengusulnya, atau bisa cek juga ke lapangan
Uh, karena kan jika bisa kita lihat dulu apakah memang itu kebutuhannya atau memang ada lebih atau ada hal-hal yang perlu kita tambahkan di sana mungkin gitu Pes. Baik Bang, berarti ini prosesnya sampai sebelum forum OPD yang tanggal 8 ya Bang? Ya, sedapat mungkin data-data tersebut sudah kita verifikasi sehingga nantinya pada proses forum SKPD kita tinggal melakukan setuju untuk masuk menjadi bagian dari Renja SKPD. Tapi tentunya setelah melewati tahapan verifikasi TAPD juga, Pes. Gitu. Okay. Jadi secara Renja kita sudah tahu itu ini akan menjadi bagian dari Renja kita tahun 2022. Oke Bang, berarti intinya kami kalau tidak sesuai kami tolak, berarti itu langsung ditolak, bukan ada perbaikan lagi ya Bang? Tidak ada perbaikan karena memang di SKPD hanya ada pilihannya untuk tolak. Dan tolak itu nanti sampai juga informasinya ke akun kelurahan. Jadi mereka bisa monitor mana yang usul ditolak. Gitu, Pes. Jadi walaupun misalnya kami rekom yang disetujui ternyata setengahnya Bang gitu. Tapi dari usul awalnya kan terlalu panjang, anggarannya juga nggak cukup. Itu tolak aja berarti. Rekom disetujui sekian, tapi tetap diproses gitu. Mungkin tergantung kebijakan di SKPD aja, Pes. Apakah menyesuaikan dengan dana yang segitu besar untuk sementara kan di Renca juga punya kegiatan yang mau dilaksanakan juga nggak, Pes? Oke Bang, ya Bang. Ya, tergantung kebijakan di SKPD lah, Pes. Karena kita Oke Bang, kasih Bang. Cek juga di apakah menunjang ini prioritas pembangunan untuk 2022 atau tidak gitu. Oke Bang. Ya gitu. Terima kasih Bang. Bu ada nambah. Ya. Mungkin ada dari Bu Rita sebentar Bapak Ibu. In ada pertanyaan bisa In? Ya Bu Dewi ada Bu Rita juga. Bu. Itu Ibu. Karena ini kan apa aja? Pantas itu ini. Kalau di DKN ada. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ini Ahmad ya. Halo. Halo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi terlambat, jadi tadi minta tolong Indra dulu yang memberikan penyampaian terkait dengan tata cara untuk memverifikasi usulan musrembang kecamatan yang masuk ke OPD. Karena kami tadi ada keperluan, mohon maaf. Ada sedikit pengumuman untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Untuk usulan musrembang kecamatan dari 11 kecamatan itu ada 13 OPD. 13 OPD yang dituju oleh masyarakat Kota Padang yang dibahas pada saat musrembang kecamatan tempo hari. Yang dituju itu 13 kecamatan itu akan kita bahas tanggal 10 Maret. Jadi hari Rabu 10 Maret dari 13 OPD ini nanti dia akan menyampaikan misalnya Bu Dewi DKK dari 11 kecamatan itu apa sih usulan musrembang kecamatan yang masuk ke Dewi baik yang diterima atau yang ditolak itu perlu disampaikan. Itu ada sesi tersendiri. Jadi bukan kecamatan yang memaparkan tetapi adalah OPD yang dituju untuk menjelaskan kepada masing-masing kecamatan ini usulannya diterima dan ditolak. Jadi itu adalah merupakan bagian dari renjanya masing-masing OPD dari sisi usulan masyarakat dari bawah. Itu sama untuk 13 kecamatannya. Termasuk misalnya PUPR, pertanian, LH, dan sebagainya. Itu nanti sesi kita hari Rabu untuk menyampaikan usulan musrembang kecamatan baik itu lokasi, volume, dan sebagainya. Kemudian hari Senin dan hari Selasa kemarin kita sudah membahasinya. Itu masing-masing OPD sesuai dengan misi. Nanti kami akan kirim juga surat, mungkin untuk dijelaskan saja. Itu masing-masing OPD kita bukan merubah ya, memperbaiki cara kita untuk mengadakan forum perangkat daerah. Jadi tidak semua OPD yang akan kita bahas, tetapi adalah
OPD yang mencapai sasaran kinerja kota. Jadi dari 7 misi itu ada beberapa sasaran kinerja kota yang langsung OPD itu sebagai pengampunya. Itu yang kami minta nanti paparan dimulai pada misi 1, itu terkait dengan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, DP3 PDKB, apa sih kegiatan urgen yang dibutuhkan pada tahun 2022 sehingga target kinerja kota itu tercapai, target kinerja OPD itu tercapai. Jadi itu ada kegiatan yang strategis, berapa anggaran dibutuhkan. Nah, ini yang untuk pencapaian sasaran kinerja kota dan OPD. Ini yang dari hasil musrembang. Itu mungkin Bapak Ibu yang akan kita bahas pada hari Senin, Selasa, Rabu. Jadi kita tidak membaginya 3 kelompok yang seperti dulu ada pembahasan di kelompok P2M, kelompok ekonomi, kelompok fisik. Sekarang kita gabung semuanya. Karena begitu kita membahas pendidikan, kita membutuhkan orang fisik, ternyata orang fisik pembahasan di ruangan sebelah. Begitu kita membahas ekonomi, kita membutuhkan orang pendidikan, misalnya orang pendidikan di sebelah. Jadi kita membahasnya secara bersama-sama, merembukkannya secara bersama-sama, jadi nanti jelas mana dia kegiatan yang strategis, mana dia yang pendukung untuk menunjang strategis. Itu Bapak Ibu, itu dia Bapak Ibu. Bagi OPD-OPD yang di luar itu bukan tidak dibahas renjanya, tetapi itu menyesuaikan saja sesuai dengan Rensra yang kita revisi dan untuk Renja tahun 2022. Itu terkait dengan agenda kita forum perangkat daerah tanggal 8 sampai dengan tanggal 10, Pak Ibu. Karena kita ini seiring ya membahas Renja, membahas RKPD, membahas Rensra perubahan, membahas perubahan PJMD, itu beriringan. Ada beberapa OPD yang belum menyampaikan kepada kami rancangan perubahan Rensra yang diupload di e-planning. Itu kami mohon sekali untuk disegerakan karena SIPD ini dia akan tutup gitu. Jadi untuk diinputkan nanti di SIPD Kemendagri ada batas waktunya. Kami khawatirnya nanti Bapak Ibu yang lama itu tidak bisa diinputkan, nanti kita tidak bisa membahasnya. Perlu pula kita nanti berurusan ke Pusatkin karena SIPD Kemendagri ini yang punya sistemnya bukan kita gitu, yang punya itu pusat. Jadi kita kalau waktunya sudah lewat, kita tidak bisa ngapain-ngapain gitu. Itu mungkin Bapak Ibu. Jadi terkait dengan mungkin teknis bagaimana memverifikasi dari usulan musrembang kecamatan, kalau ada yang ragu, mungkin sebetulnya kami ingin mengundang Bapak Ibu ke sini secara langsung, tapi karena ruangan kita dipakai, kami lupa untuk meminjamnya, makanya melalui Zoom meeting saja. Jadi kalau ada yang ragu mungkin silakan datang ke Bapeda untuk menanyakan langsung kepada kawan-kawan di Bapeda, bisa kepada Indra atau Ade. Tapi kalau tidak ada langsung mungkin silakan nanti karena itu sudah masuk ke OPD, silakan untuk diverifikasi. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Masih ada kira-kira yang perlu kita diskusikan? Halo? Bu, ada pertanyaan Bu. Ya. Untuk verifikasi ini Bu Rita. Ya, Wi. Ini kan ada usulan dari nama orangnya yang tadi disampaikan Indra tadi. Cuman tidak spesifik Bu Rita, misalnya tuh nanti takutnya pas menentukan subkegiatan benar atau salahnya. Contohnya ini dari Bungus. Bungus itu apakah dia masuk ke Puskeskel yang mau direhab, apakah Puskesmas atau Pustu. Karena itu masing-masing itu berbeda masuk kegiatannya gitu. Jadi kita nggak tahu pasti ini, cuman daerah Bungus Barat gitu kan. Cuma nggak tahu pasti apa yang berupa Puskeskel kah, berupa Pustu kah, atau berupa apa gitu. Ya. Berarti informasinya kurang lengkap ya, Wi? Iya, informasi kurang lengkap. Bagaimana kalau udah langsung penyusulan? Tolong suaranya yang lain. Nggak kedengaran suara Bu Rita. Halo. Oh ya. Bagaimana kalau Dewi menghubungi dari pengusul untuk mengkomunikasikan, untuk minta keterangan lebih lanjut, Wi, gitu. Sebelum Dewi memutuskan untuk ditolak atau gimana, Wi, gitu. Oh gitu, langsung ke lurahnya gitu ya Bu Rita? Ya, di telepon, misalnya ini apa tujuannya gitu. Kita kan pasti karena kekurangan informasi, kita tolak, misalnya gitu, Wi, gitu. Oke Bu. Satu lagi Bu, apakah
kegiatan yang sudah dibuat di sini bisa kita rubah karena salah letaknya gitu, boleh? Oh, bisa. Karena bisa ya, oke. Bisa. Jadi begini ya, Ibu, yang mengerjakan OPD, semua usulan yang OPD. Kemudian usulan tersebut itu berada di Renstra dan Renjanya OPD. Jika ada yang diusulkan tersebut di tahun 22, itu belum tertuang di Renstranya. Kalau analisa Renstra dari Bapak Ibu itu bisa untuk menunjang dari sasaran kinerja OPD, silakan Renstranya direvisi gitu. Kan saat ini kita merevisi Renstra. Ya. Tadi ada yang nelpon, ada usulannya PAUD. PAUD itu apa? Kami tanya. Karena kalau PAUD di kecamatan itu biasanya kan berupa operasional ya ini ya. Operasional. Ternyata dia ada untuk PAUD itu memberikan bantuan sarana-prasarana. Kami tanyakan, kira-kira itu dibutuhkan enggak? Yang kata kebutuhan itu kan kecamatan gitu. Karena subkegiatannya ada gitu. Karena subkegiatannya ada, kalau menurut kecamatan itu dibutuhkan ya silakan gitu. Yang penting kan yang mau itu kan masing-masing OPD terhadap kinerjanya masing-masing. Tapi kalau yang diusulkan itu tidak mendukung, hanya sekedar usulan, ya silakan aja mungkin ditolak gitu. Daripada mubazir mungkin ya. Pertama mubazir, yang kedua nanti di pemeriksaan nanti kita kena tidak mendukung, silakan aja mungkin tidak diterima dengan catatan ada apanya, rekomendasi dari kita apa gitu. Tidak sesuai dengan kinerja kita, tidak mendukung isu kita, dan tidak mencapai sasaran dan sebagainya. Mungkin itu, Wi. Ya, Bu. Dan satu lagi, Bu. Misalnya di Renjanya kita ada untuk subkegiatan tersebut, cuman itu sudah ada anggarannya untuk daerah lain gitu. Nah, karena sekarang masuknya ini, apakah anggarannya bisa kita tambah atau yang punya lain yang kita hilangkan? Gimana, Bu? Kayak gini, kan Pagu sama OPD belum kita kasih. Ya. Kita kasih. Jadi dalam penyusunan Ranwal Renja itu kan masih menurunkan Renstra pada tahun 22. Nah, Renstra tahun 22 itu pada kondisi kita menyusun Renstra tahun 2019 itu kan pendapatan kita kan optimis gitu. PAD kita 1T, DAU kita sekian, DAK kita sekian. Dengan adanya pandemi COVID itu kan semuanya disesuaikan gitu. Dengan disesuaikan nanti Pagu juga disesuaikan. Artinya nanti memang betul-betul kita lihat dari capaian sasaran masing-masing OPD. Gitu. OPD yang mencapai sasaran kota itu diprioritaskan anggarannya, kemudian OPD yang mendukung sasaran kota gitu. Misalnya kesehatan kan ada SPM, PUPR SPM, sosial SPM, misalnya gitu kan. LH mungkin dalam rangka untuk mencapai Pronggul dan sebagainya, itu diprioritaskan. Yang lain itu bukan tidak ada anggaran, tetapi mungkin menurut kami bersabar dulu, mungkin anggarannya dikurangi, kita fokus kepada untuk pencapaian sasaran kinerja kota dulu gitu. Seperti itu gitu. Jadi Dewi di sini membuat tabel, ini Renja Dewi yang dibutuhkan, ini lokasi-lokasinya, ini usulan musrembang kecamatan, ini lokasi-lokasinya. Angka dari yang Renja Dewi seperti ini, angka yang Renja yang dari usulan kecamatan seperti ini. Nanti kita ada pembahasan lagi. Ini kan belum masuk lagi pokir. Setelah ini nanti kami akan undang OPD untuk membahas bagaimana memverifikasi pokir. Jadi kita harapkan sebelum tanggal 30 Maret atau sekitar 25 Maret kita sudah selesai memverifikasi usulan pokir. Karena sekarang ini tahapan proses Sekwan DPRD memverifikasi usulan pokir. Setelah itu Bapeda baru masuk ke OPD. Ya minggu depan lah kira-kira gitu setelah forum perangkat daerah. Oke, makasih ya Bu. Ya Wi, makasih Wi. Gimana kawan-kawan semua? Kalau sudah tidak perlu kita diskusi lagi, kita live dulu. Ibu Titin. Sehatin. Masih ada kawan-kawan semua? In masih ada lagi, In? Ada ya? Bu Kusnita sudah? Ada nih Rita, di chat ada disampaikan pertanyaan. Oh. Karena ini kan tergantung penugasan sih kalau misalnya karena secara sistemnya lah bisa berlanjut. Ini sama muncul mas sampai dia staff
Oh ya, terkait dengan penastani dan apeksi, kemarin kami juga ditelepon oleh Bu Deni bahwasanya semua OPD yang menangani apeksi untuk menganggarkan atau menyediakan anggaran di masing-masing renjanya. Kami menanyakan, ini Deni, itu OPD-OPD yang untuk apeksi itu siapa-siapa saja? Kemudian apa tugasnya? Sudah disampaikan Bu Rita, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kalau memang sesuai tupoksi masing-masing, tentunya tidak ada pengaruh gitu. Misalnya LH kan tupoksinya di bidang kebersihan, taman dan sebagainya gitu. Jadi dengan adanya apeksi tentu tidak pengaruh. Mungkin nilai nominal anggarannya mungkin yang ditambah karena ada sesuatu event yang ada Kota Padang. Ini juga berkaitan dengan penastani. Penastani juga di tahun 2022 kita tidak tahu apakah penastani ini dengan apeksi ini disatukan acaranya gitu. Karena juga event nasional gitu kan, apakah disatukan gitu kan. Kalau tidak disatukan, baik itu penastani dan apeksi, mungkin perlu disegerakan, nanti kami koordinasikan dengan sekretariatnya itu OPD-OPD apa saja yang terlibat dalam penastani dan apeksi, kemudian berupa apa diminta kepada OPD. Kita nanti khawatirnya nanti diminta kepada LH, sementara tidak ada tidak ada penegasan LH-nya dibutuhkan apa-apa, nanti tidak terakomodir di renjanya. Contoh kalau misalnya apeksi tentu ada datang orang dari luar ke Kota Padang, kemudian ada acara berapa hari terkait dengan tamu datang, tamu pulang, souvenir, kebersihan, taman bunga, tentu itu ada Bu Titin gitu kan. Nah, itu yang kami tanyakan ke Bu Deni, LH itu ditugaskan untuk apa gitu. Apakah dia menyediakan taman di lokasi-lokasi misalnya di mana acaranya. Misalnya event penastani apeksi itu misalnya di ruangan Bagindo Asisten, dibikin taman sebagus mungkin. Apakah itu yang ditugaskan LH gitu? Kalau tugas misalnya yang lain kan udah biasa aja Bu Titin gitu kan, sesuai dengan normal Bu Titin. Tapi terkait dengan penastani ini ada nggak tugas tambahannya gitu? Tentunya mungkin ada tugas tambahannya mungkin gitu. Misalnya Bu Dewi kan DKK sama RSUD kan bidang kesehatan. Apakah dengan penastan ini ada mobil keliling yang disediakan standby di situ gitu? Itu mungkin yang perlu kita dudukkan bersama sekretariatnya itu. Apa sih yang diminta sama OPD ini? Ya, kami khawatir nanti karena tidak ada penjelasan dari OPD kalau sesuai renja ya renjanya sudah ada gitu sesuai ketentuannya, dan renjanya itu adalah untuk mencapai dari sasaran dari target kinerja OPD dan kota gitu. Tambahan tugas tambahan ini mungkin perlu butitin gitu, yang perlu didudukkan mungkin gitu. Misalnya Gus Nita untuk pertanian penastani gitu kan. Penastani itu kan event nasional, eventnya nasional, tetapi kan diapakan ke provinsi gitu kan. Kita kan juga sudah 2020 yang dibatalkan. Untuk dinas pertanian ini apa sih apanya gitu, tanggung jawabnya untuk penastani ini gitu. Ya, kalau di Reza? Ya Bu Nita. Saran kami baik untuk APS tani sebelum Musrembang Kota itu udah masuk semuanya gitu. Sebelum Musrembang Kota. Karena kalau setelah Musrembang Kota kita sudah masuk kepada rencana akhir gitu. Sebisa mungkin kalau bisa dokumen kita itu jangan di dinas pertanian misalnya sekarang anggarannya di kegiatan A misalnya 10 miliar. Tahu-tahu nanti di KPPS menjadi 200 miliar gitu. Itu yang berbahaya itu gitu. Tapi karena kita sudah tahu sekarang ini ada event, ada ini. Kalau bisa itu disegerakan dan masuk sama gitu. Itu untuk apeksi. Itu. Mungkin itu ya Bu Titin. Halo Tin.
Kalau udah mungkin apa? Masih ada lagi kawan-kawan? Suaranya garau ya? Enggak pas. Ya pas ya? Ya. Terima kasih kawan-kawan dari OPD, 3 OPD atas sesinya dan apa sumbang sarannya. Kami mohon sekali usulan musrembang kecamatan ini kiranya untuk bisa diakomodir dengan catatan itu sesuai dengan tupoksinya Bapak Ibu, gitu kan. Untuk masalah anggaran nanti kita rapatkan lagi berapa alokasi anggaran masing-masing OPD untuk meninjau dari target kinerja sasaran kota dan OPD, kemudian untuk mengakomodir hasil musrembang dan pokir, gitu kan. Karena kita forum perangkat daerah tanggal 8, 9, 10, kiranya bahan ini sudah bisa nanti disampaikan oleh Bapak Ibu yang terkait dengan kegiatan strategis pada tanggal 8, 9, yang terkait dengan usulan musrembang kecamatan yang akan diakomodir atau tidak disampaikan pada tanggal 10. Terkait dengan anggaran untuk penas tani dan apeksi nanti kami laporkan juga kepada pimpinan siapa yang akan merapatkannya dan kebutuhan apa dari masing-masing OPD, dan kita berharap semua kalau bisa sebelum musrembang kota ini sudah duduk itu kan, OPD-nya siapa saja, anggarannya apa saja, kebutuhannya apa saja. Mungkin itu dulu dari kami. Banyak maaf dan terima kasih atas perhatian kawan. Kami sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.